أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang saya muliakan, kita akan mulai membahas tentang ahadits fil jannah wan nar, hadis-hadis yang terkait dengan syurga dan neraka. Namun sebelumnya ada ayat Allah Azza wa Jalla, firman Allah Azza wa Jalla yang dicantumkan sebelum kita mengkaji hadis-hadis Nabi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 90 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dan didekatkan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa, dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahanam itu kepada orang-orang yang sesat. Ayat ini menyebutkan bahwa syurga dan neraka itu akan diperlihatkan kepada penghuni-penghuninya sebelum mereka memasukinya. Syurga diperlihatkan kepada ahlul jannah sebelum mereka memasukinya, dan neraka diperlihatkan kepada ahli neraka sebelum mereka memasukinya. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa syurga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, itulah kunci syurga. Kunci kita bisa membuka pintu syurga adalah dengan takwa. Bukan dengan nasab kita, bukan dengan kedudukan kita, bukan dengan harta kita, tapi kita membuka syurga dengan ketakwaan kita. Allah Azza wa Jalla siapkan syurga bagi mereka-mereka yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Dia berusaha untuk menjalankan semua perintah Allah. Wabil khusus, terutama perintah-perintah yang wajib. Dia berusaha untuk menjalankan dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Larangan yang paling utama ditinggalkan adalah yang diharamkan oleh Allah. Kemudian hal-hal yang dilarang, yang sifatnya makruh. Makruh itu dibenci tapi tidak sampai pada haram. Namun seorang muslim demi keselamatan agamanya, dia tinggalkan yang makruh. Dia usahakan untuk meninggalkan yang makruh, apalagi yang haram. Takwalah yang akan membawa kita menuju syurga Allah. Dan takwa inilah ikhwani fillah yang akan menghadirkan ketenangan dan ketentraman hidup di dunia. Demi Allah, tidak ada kunci yang membuat manusia hidup tenang kecuali dengan takwa. Orang yang bertakwa akan merasakan nikmatnya hidup sekalipun dalam kondisi apapun. Bahkan tinggal di rumah yang sempit, di gubuk pun orang bisa senang. Kenapa? Takwa. Dan ini sudah kita saksikan. Demikian pula orang ketika jauh dari nilai-nilai ketakwaan, tinggal di dalam istana pun sempit hatinya, gelisah, sumpek. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Maka kebahagiaan itu diraih dengan takwa. Orang yang cerdas itu kalau dia pengen hidupnya tenang, baik, bahagia, dia cari, dia betul-betul menjadikan dirinya sebagai orang bertakwa. Dia jalankan perintah-perintah Allah. Dia jauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Dia cari mana petunjuk-petunjuk Allah untuk diamalkan. Orang kalau sudah punya keinginan kuat seperti itu dan dia amalkan, Anda lepas dimanapun, hidup dimanapun, tenang hidupnya, stabil emosinya. Itulah yang saya katakan, antum kita sekarang punya anak, yang paling penting dari mereka itu ketakwaannya, agamanya. Setelah itu lepas mereka mau jadi apa, tetap kokoh hidupnya. Tapi kalau agamanya tipis, agamanya tidak kuat, hatta pegang uang gila dia. Bisa gila, bisa gak karu-karuan. Wallahi tidak ada kunci yang betul-betul bisa membuka pintu kebahagiaan illa takwa. Takwa yang sesungguhnya tentunya, jangan pilih-pilih perintah. Karena ada sebagian orang yang bertakwa itu pilih-pilih. Yang senang ya dilakoni, tidak senang ditolak. Apa yang datang dari Nabi, sami'na wa ata'na, bahagia kita. Mau syahwat kita, hati kita senang, tidak senang, dari Nabi jalankan. Bukan dari Nabi tinggalkan, selamat. Dan itulah ketenangan yang hakiki. Dan puncaknya adalah ini yang kita cari, syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bicara kebahagiaan kalau tidak mendapatkan syurganya Allah. Tidak ada nilai kebahagiaan apapun kalau seorang itu tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya hanya takwa kepada Allah. Dan takwa itu diraih dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Karena tidak mungkin kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah kalau kita tidak tahu apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan kita tidak mungkin bisa menjauhi larangan-larangan Allah kalau kita tidak tahu apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan. Maka dengan istilah takwa itu adalah orang yang as-sam'u wa ta'ah. As-sam'u wa ta'ah. As-sam'u itu mendengar. Mendengar artinya dia ilmu, belajar. Dia mendengar perintah, mendengar larangan. Kemudian dia patuhi. Yang perintah dijalankan, yang larangan ditinggalkan. Tidak mungkin orang bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan sebelum sama. Sebelum mendengar. Kemudian ikhwani fillah azallahu ayyakum, syurga dan neraka ini para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat syurga dan neraka sudah diciptakan. Dan tidak akan punah dan tidak akan binasa. Berdasarkan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi. Dan di antara dalil-dalilnya nanti adalah apa yang kita baca, bahwa syurga itu sudah diciptakan, neraka sudah diciptakan, dan syurga dan neraka juga tidak akan punah dan binasa. Sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Aqidah Tahawiyah, wal janna wan nar makhluqatani la tafnayani abadan wala tabidan. Syurga dan neraka itu adalah makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan hancur dan lenyap selama-lamanya. Syurga akan terus ada, neraka juga akan terus ada. Karena seperti kelompok Mu'tazilah, kemudian ada tokoh yang namanya Jahm bin Safwan, itu mengatakan bahwa syurga belum dicipta. Syurga belum diciptakan. Dan tentunya keyakinan akidah Ahlus Sunnah ini penting untuk kita sampaikan. Kenapa? Karena mereka-mereka yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pemikirannya biasanya terus apa? Diwarisi oleh generasi berikutnya. Diwarisi oleh generasi berikutnya. Kalau dulu ada orang yang menolak adanya surga dan neraka saat ini, dan dulu ada yang mengatakan surga itu tidak kekal, neraka itu tidak kekal, demikian pula pendapat itu pasti akan
diamini oleh orang-orang yang datang setelahnya. Maka kalau antum lihat berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu pasti punya akar. Pasti punya punya pendapat itu adalah pendapat yang sudah ada sejak dulu. Ya, antum sekarang lihat kelompok liberalisme, kelompok liberal, orang-orang liberal. Itu pemikiran-pemikirannya bukan pemikiran baru yang katanya pemikiran segar, menyegarkan. Itu pemikiran usang. Sebuah agama sama, Quran ditafsirkan seenaknya, katanya untuk menyegarkan agama. Itu semua adalah pemikiran-pemikiran yang sudah lapuk dan sudah usang. Hanya sekarang kemasannya baru. Kemudian ikhwani fillah, kita masuk pada hadis yang terkait dengan masalah syurga dan neraka. Hadis yang pertama, hujibatil jannah bil makarih. Hadis yang berbicara tentang syurga dan neraka masing-masing diliputi dengan hal-hal. Ada hal-hal yang meliputi syurga dan neraka. Adapun syurga, hujibatil jannatu bil makarih, dia diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Hal-hal yang dibenci oleh syahwat. Dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh syahwat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Bukhari wa Muslim. Wa an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Di hadis yang pertama Nabi bersabda bahwa neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat. Dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat kita. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa kita. Oleh karena itu, ikhwani fillah insyaallah wa iyyakum, orang masuk neraka kenapa? Karena dia membiarkan syahwatnya. Karena syahwatnya mengajak kepada apa? Kepada perbuatan yang disukai oleh syahwatnya, sekalipun itu melanggar aturan Allah. Jadi neraka itu dikelilingi dengan apa? Hal-hal yang enak oleh syahwat. Sebaliknya, syurga adalah tempat yang dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh syahwat. Maka orang kalau mau masuk syurga, dia harus menundukkan syahwatnya, menundukkan hawa nafsunya. Sebaliknya, orang masuk neraka, dia biarkan syahwatnya semaunya. Maka dari sini ikhwani fillah, kalau kita ingin meraih syurga Allah, artinya kita harus apa? Berjihad melawan hawa nafsu kita. Berjihad untuk melawan keinginan-keinginan syahwat yang melanggar aturan-aturan Allah. Zina. Saya tidak bicara masalah iman, pandangan iman, syahwat kita. Senang apa tidak manusia? Senang, syahwat loh ya. Lebih disukai mana? Lebih disukai syahwat. Lebih disukai mana oleh syahwat kita? Di waktu subuh, dalam keadaan ngantuk, tidur atau bangun untuk melaksanakan sholat subuh di masjid, lebih disukai mana? Tidur, syahwat. Kalau lebih disukai sholat di masjid, masjidnya penuh. Kenapa masjidnya kosong? Karena memang syahwatnya kita lebih senang istirahat, lebih senang tidur. Lebih senang mana syahwat kita? Jihad fisabilillah, melawan musuh-musuh Allah, atau duduk di kafe? Syahwat. Saya bicara syahwat, bukan iman. Lebih senang mana? Duduk di kafe. Kalau untuk bilang jihad lah, wis.
syahwat. Hakada manusia. Sehingga karena syahwat cenderungnya hal-hal yang seperti itu, dan syurga itu diliputi hal-hal yang tadi, yang tidak disukai oleh syahwat. Artinya setiap hari kita harus perang melawan syahwat kita. Ini yang disebut dengan jihad melawan hawa nafsu, sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid itu adalah orang yang mampu, man jahada nafsahu, orang yang mampu mengalahkan nafsunya untuk tunduk agar dia bisa taat kepada Allah. Duduk di majlis taklim itu tidak disukai syahwat, Pak. Lebih senang sekarang kita orang duduk sama TV. Apalagi sudah disiapkan gahwa ada pohong loh. Ya Allah. Kecuali kalau masjid ini lebih hebat lagi, ada pohong kita goreng dan saja kesini semua ya. Syahwat kita lebih terhadap, sehingga yang duduk di pengajian lebih sedikit daripada yang tidak duduk di pengajian. Karena syahwatnya manusia. Namun bergembiralah mereka-mereka yang di dunia dia mampu melawan syahwatnya, mampu melawan hawa nafsunya. Ada satu di mana mereka akan terus tersenyum, yakni ketika mereka meninggal dunia dalam keadaan istiqamah, malaikat mengatakan absyir bil jannah, tenanglah, bergembiralah dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sudah rasa capek kita, selesai semua dalam hitungan waktu yang sekejap. Maka hati-hati dengan menuruti hawa nafsu. Membiarkan hawa nafsu itu jauh lebih mudah daripada mengekangnya. Sabar itu gampang apa susah? Susah. Menahan diri dari amarah, melihat orang-orang yang menjengkelkan, gampang apa susah? Susah. Syahwat kita pengen apa? Melampiaskan. Oh, lisan ini kepengen, waduh sudah. Kalau bisa tangan pengen mukul. Itu syahwat manusia, keinginan manusia. Tapi ternyata Allah mengatakan jangan, kamu harus sabar. Wah, dia harus tahan itu. Kemudian ikhwan fillah azzallahu wa iyyakum, hadis yang ke-199 dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-janna wan nar, tatkala Allah menciptakan syurga dan neraka, arsala Jibril ilal jannah, Jibril diutus untuk melihat syurga. Faqala unzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Ya Jibril, lihatlah, tengoklah syurga dan lihatlah apa yang sudah aku persiapkan bagi penghuni-penghuninya yang di dalamnya. Qal faja'aha, Jibril pun datang melihat syurga, wa nadhara ilaiha, dan Jibril melihat syurga, wa ila ma a'addallahu li ahliha, dan apa yang Allah siapkan bagi penghuninya. Qala faraja ilaih, Jibril kembali kepada Allah. Qala fa wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha, tidaklah ada orang yang mendengar ya Allah tentang syurga pasti dia ingin masuk syurga. Fa amara biha, lalu Allah perintahkan syurga, fahuffat bil makarih, Allah perintahkan agar syurga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Ju'ilat subulul wusul ilaihal makarih wasyada'id, Allah jadikan jalan untuk sampai ke syurga itu apa? Al-makarih wasyada'id, sesuatu yang dibenci dan sulit oleh jiwa. Maka ketika syurga yang tadi belum dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, lalu Allah memerintahkan untuk dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, Allah perintahkan Jibril untuk kembali. Irji' ilaiha, kamu kembali. Fanzur ila ma'adattu li ahliha fiha, lihatlah apa yang sudah aku persiapkan bagi hamba-hambaku di dalam syurga. Qala faraja ilaiha, Jibril pun kembali. Fa idza hiya qad huffat bil makarih, ternyata Jibril melihat syurga ini sudah dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Jibril melihat bahwa jalan menuju syurga itu
puasa, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, salat. Maka Jibril pun kembali kepada Allah. Lalu Jibril mengatakan, wa izzatika laqad khiftu alla yadkhulaha ahad. Ya Allah, aku sudah lihat dan aku takut tak ada yang bisa masuk ke surga itu. Melihat apa? Jalan menuju surga itu ternyata bukan sesuatu yang ringan. Qala idhhab ilan nar. Kemudian Allah perintahkan Jibril untuk melihat neraka. Fanzur ilaiha wa ila ma'adatu li ahliha fiha. Maka lihatlah Jibril neraka dan apa yang sudah aku persiapkan bagi penghuninya. Fa idza hiya yarqabu ba'daha ba'dan. Dan Jibril melihat neraka itu terdiri dari beberapa tingkatan yang satu di bawah tingkatan yang lain. Faraja ilaih. Jibril pun kembali kepada Allah. Qala wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Demi kemuliaanmu ya Allah, tidaklah ada orang yang mendengar tentang neraka timbul keinginannya untuk memasukinya. Tidak mungkin. Fa'amara biha fahuffat bisyahwat. Lalu Allah perintahkan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat. Irji ilaiha faraja ilaiha. Maka Jibril pun diperintahkan untuk kembali dan dia melihat neraka sudah dikelilingi hal-hal yang disukai oleh syahwat. Jibril mengatakan wa izzatika, dan demi kemuliaanmu, laqad khasyitu alla yanju minha ahadun illa dakhalaha. Saya khawatir, saya takut tidak ada yang selamat dari api neraka. Orang akan masuk ke dalam neraka karena begitu nikmatnya jalan menuju neraka. Penuh dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum. Ini hadis-hadis yang memberikan motivasi sekaligus peringatan buat kita bahwasanya syurga itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan kita bersabar, menahan hawa nafsu kita, mengekang keinginan syahwat kita. Sabar. Tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan kesabaran. As-sabru 'alal makarih li'annaha sabil al-musil ilal jannah. Karena kesabaran itulah cara kita bisa sampai ke dalam syurga Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Demikian pula ikhwani fillah, agar kita terhindar dari api neraka, maka jauhilah syahwat-syahwat yang mengajak kepada kemungkaran, keinginan-keinginan yang mengajak kepada kemungkaran. Dan syahwat ini sekali lagi bukan hanya mengajak kepada kemungkaran, tapi mengajak kita untuk meninggalkan kewajiban. Karena meninggalkan kewajiban itu lebih disukai daripada melaksanakan kewajiban. Puasa ya akhi. Lebih enak mana orang menahan dahaga, menahan perutnya dari rasa lapar atau yukul? Lebih enak mana? Yukul, makan. Hakada, ibadah itu semuanya tidak disukai oleh syahwat. Tapi kita harus paksa. Dengan cara apa? Diingat bahwa dengan cara kita menahan diri dari syahwat inilah yang akan menyebabkan saya meraih kenikmatan yang abadi. Dan bagaimana saya bisa meninggalkan syahwat, keinginan syahwat? Ingatlah, maka dengan mengikuti hawa nafsu, saya akan mendapatkan kesengsaraan yang abadi. Dan ingat, kehidupan dunia sekali lagi hanya sebentar. Kalaupun kita capek di dunia, taat, ibadah, ketaatan, kalaupun seperti itu, hanya sebentar, setelah itu selesai. Setelah itu rohah, istirahat di alam barzakh selama-lamanya dan ditunjukkan surga di hadapan kita. Ditunjukkan surga itu kenikmatan yang luar biasa. Belum masuk, Pak. Dan rohnya orang-orang beriman itu terbang. Itu di alam barzakh selesai. Kalaupun kita najis sekarang taat kepada Allah, semuanya kita jalankan. Dan perintah-perintah Allah kalau dijalankan, perintah-perintah Nabi kalau dijalankan, itu tidak hanya melawan hawa nafsu, tapi juga melawan komentar-komentar manusia, Pak.
Sekali lagi hanya sebentar, sabar sebentar, ta'atuh. Kemudian setelah itu kita akan istirahat. Maka ikhwana fillah, syahwat itulah yang harus dikontrol, dijaga. Jangan suka mengikuti syahwat kita. Hati-hati. Maka setiap kali syahwat kita cenderung kepada sesuatu, maka lihat apakah kecenderungannya ini diridhai oleh Allah apa tidak. Hawa nafsu kita ketika cenderung kepada sesuatu diridhai oleh Allah apa tidak. Tidak diridhai oleh Allah, lawan. Caranya dengan melawan. Mata kita, telinga kita, ya Allah, mata ini pengennya lihat yang maksiat. Telinga pengennya dengarnya maksiat. Lebih disukai mana telinga kita mendengarkan kalam Allah, kalam Rasul, atau mendengarkan nyanyian? Lebih disukai nyanyian. Mata pun demikian. Sehingga kita kadang-kadang kalau baca lihat mushaf itu berapa menit sudah ngantuk, kesel, capek, 10 menit capek dia. Tapi lihat film 3 jam gini, melek, tak capek. Kenapa? Seneng dia. Nah ini tinggal kita bagaimana memerangi syahwat kita. Dan syahwat ini di dalam Islam itu memang harus di dalam Islam itu tidak dihilangkan, hanya dikontrol. Hawa nafsu tidak dihilangkan. Karena syahwat, keinginan, manusia kalau tidak punya keinginan bahaya, bisa mati dia. Bisa mati. Orang karena syahwat dia makan, minum untuk kelestarian hidupnya. Kalau tidak menikah, tidak ada syahwat menikah, tidak ada anak keturunan. Makanya Islam itu tidak mencabut syahwat yang ada di dalam diri manusia. Tidak kemudian mengatakan kepada manusia tinggalkan hawa nafsu, gak bisa. Justru memang Allah ciptakan hawa nafsu itu ada, syahwat itu ada demi kelestarian hidup dan demi kebahagiaan jika mampu dikontrol dan diarahkan di jalan Allah. Makanya setiap ajaran yang melawan fitrah manusia, syahwat manusia, melawan total, ingin menghapus secara total, tidak akan bertahan ajaran tersebut. Maka kalau ada ajaran kemudian orang nggak boleh menikah, manusia punya syahwat terhadap lawan jenis, nggak boleh menikah sama sekali. Akhirnya apa? Zina, dikubur bayi di balik tanah itu, di mana-mana kelihatan. Kenapa? Karena ajarannya menolak fitrah, syahwat. Islam tidak, hanya diarahkan. Makan silahkan, tapi jangan berlebihan, jangan yang haram. Minum silahkan, jangan berlebihan, jangan yang haram. Cari fulus, manusia punya syahwat dengan uang, silahkan. Dan memang Allah berikan itu. Tapi ingat, jangan berlebihan, jangan cari yang haram. Keluarkan di jalan yang benar. Syahwat kepada lawan jenis dipersilahkan, silahkan. Tapi dengan cara apa? Menikah. Jauhi hal-hal yang di luar menikah. Maka syahwat itu apa? Dikendalikan, bukan dikubur, tidak mungkin. Dikendalikan, diarahkan. Dan syahwat kita selalu ingin mencari yang haram, maka kita kendalikan ke realnya. Kemudian bab ru'yatil insan maq'adahu minal jannah wan nar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah illa uriya maq'adahu minan nar law asa liyazdada syukra wa la yadkhulun nar ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah law ahsan liyakuna alaihi hasratan. Akhrajahul Bukhari. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang masuk ke dalam syurga kecuali sebelumnya akan ditampakkan tempatnya di neraka. Ditampakkan tempatnya di neraka, lau asa, kalau Anda jahat, Anda buruk, ikulah tempatmu. Liyazdada syukran, agar semakin bertambah rasa syukurnya kepada Allah.
tempat antum di surga, lalu ditunjukkan ini, kalau kamu dah dapat surga, kamu dapat ini. Apa perasaan kita ketika melihat surga? Itu semakin senang, semakin bahagia. Wala yadkhulun nar ahadun, dan tidaklah seseorang masuk neraka illa uriya maq'adahu minal jannah, kecuali dia akan ditampakkan tempatnya di surga. Lau ahsan, kalau dia berbuat baik. Liyakuna alaihi hasratan, agar bertambah penyesalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini memberikan penjelasan bahwa manusia akan ditampakkan surga dan neraka. Ya, siapapun dia, kalau dia orang yang masuk surga, dia akan ditampakkan neraka. Tempatnya dia di neraka. Kalau seandainya dia berbuat baik, tempatmu di sini. Demikian pula orang yang berada di neraka ditampakkan surga. Ya Allah, betapa besar penyesalannya. Ditampakkan surga, kalau kau berbuat baik kamu masuk di sini. Tapi kamu memilih kejahatan. Ini tempatmu. Hadis ini kata para ulama, ini kapan ditampakkan surga dan neraka? Mereka berpendapat ketika kita berada di alam barzakh, di alam kubur. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuftahu lahu babun ilan nar." Hadis ini berbicara tentang proses perjalanan hidup manusia, kemudian ketika dia hidup di dunia sampai dia diwafatkan, sampai dia berada di alam barzakh, kemudian didudukkan, lalu datang malaikat, ditanya oleh malaikat Allah, kemudian yuftahu lahu babun ilan nar, dibuka, kemudian setelah itu selesai ditampakkan, dibuka pintu itu dia bisa melihat neraka. Fayaqul hadza kana manziluk law kafarta bi rabbik, ini tempatmu kalau kamu kufur kepada Allah, kufur kepada Tuhanmu. Fa amma idza amanta fa hadza manziluk fayuftahu lahu babun ilal jannah. Maka ketika itu kemudian dikatakan, kalau engkau beriman, maka itulah tempatmu. Diperlihatkan apa? Syurga. Dibuka pintu dan di situ dia melihat syurga. Fayuridu ayanhad ilaih. Maka ketika seorang hamba melihat syurga, dia pun ingin masuk ke dalam syurga tersebut. Lalu dikatakan uskun, tenanglah engkau di sini. Wa yussahu lahu fi qabri. Maka pada saat itu, karena dia seorang mukmin, kuburannya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ketika berada di alam barzakh, salah satu azabnya itu adalah diperlihatkan. Kalau dia seorang kafir atau munafik yang berada di alam barzakh, salah satu azabnya adalah diperlihatkan neraka sepanjang hari. Dan itu azab yang luar biasa. Jadi diperlihatkan azab sebelum dia merasakannya. Demikian pula sebaliknya, orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah, yang istiqamah di atas jalan Allah, diperlihatkan syurga. Sehingga orang-orang beriman mengatakan ajil, ya Allah, segerakan. Segerakan apa? Kiamat. Segerakan kiamat. Adapun orang-orang kafir, fasik, munafik, maka dia mengatakan, ya Allah, jangan segerakan kiamat. Lebih baik mereka terazab di alam barzakh daripada betul-betul masuk ke dalam api neraka. Dan itulah penyesalan yang tidak bisa diapakan, yang tidak bisa dikoreksi, penyesalan yang tidak bisa dirubah. Kapan kita bisa merubah nasib kita? Sekarang, mumpung masih sehat, masih hidup, masih bernafas. Ini saatnya kita menyesali dosa-dosa kita. Saatnya kita mengarahkan diri kita untuk betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bermain-main ikhwani fillah dengan urusan agama ini. Karena kehidupan setelah ini selesai sudah. Kehidupan setelah ini selesai kita beramal. Dan ingat, kehidupan setelah ini itu tinggal sejengkal.
Sekarang kita sudah masing-masing sudah merasakan, ya Allah, usia sudah bertambah, uban sudah keluar. Itu kalau masih lalai, yo nemen. Kalau masih dah ingat masjid, yo kebacut. Keterlaluan. Kemudian ikhwani fillah azallahu wa iyyakum. Dan ikhwani fillah, itulah pentingnya kita selalu doa. Sebelum salam, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doa yang diajarkan dan dianjurkan. Akan di kalangan salafus saleh itu ada di antara mereka yang kalau anaknya sholat tidak membaca doa itu, disuruh ulang sholatnya. Disuruh ulang. Ini menunjukkan apa? Perhatian mereka terhadap putra-putri mereka untuk betul-betul mengamalkan doa-doa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu silah benteng kita, penyelamat kita adalah doa. Dan yang menyelamatkan anak-anak kita adalah doa. Salah satunya. Sampai kalau tidak baca, padahal doa ini mayoritas mengatakan sunnah. Tapi sunnah yang ditekankan. Karena begitu pentingnya doa ini. Kalau orang terhindar dari azab neraka jahanam, terhindar dari azab kubur, itu berarti selesai, sudah nikmat sudah. Kemudian minta dihindarkan dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan itulah yang menyebabkan datangnya azab, fitnah. Kalau orang tidak membentengi diri dari fitnah, fitnah itu apa? Ujian. Ujian yang datang kepada kita. Ujian itu bisa bentuknya dalam hal-hal yang kita senangi atau hal-hal yang tidak kita senangi. Hal-hal yang kita senangi itu apa? Berlimpahnya harta, ujian. Berlimpahnya kemudahan, akses ke tempat-tempat maksiat sangat mudah, itu ujian. Antum punya duit bisa berbuat maksiat dalam sekejap, ujian dari Allah. Minta dijaga, ya Allah jaga ya Allah. Fitnatil mahya. Termasuk fitnah ujian-ujian yang Allah ujikan dalam diri kita tidak disukai oleh jiwa. Jadi ujian itu jangan dianggap yang tidak disukai. Yang tidak disukai itu seperti apa? Sakit. Hal-hal yang menyedihkan itu ujian. Dan hal-hal yang menyenangkan pun itu ujian. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang gagal justru ketika diuji dengan hal yang menyenangkan. Gagal dia. Ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, hidupnya agak susah. Wallah, taatnya kepada Allah luar biasa. Tapi ketika dibuka pintu kenikmatan, satu pintu kenikmatan dibuka, sudah mulai jauh dari masjid. Itu artinya dia ternyata gagal ketika diuji dengan kenikmatan. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan syarr wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, jangan hanya minta kekayaan toh, Pak, kekayaan titik, tapi kekayaan yang barokah. Kita minta kesehatan, kita minta kebaikan, tapi kita juga minta kepada Allah agar dituntun terus dalam ketaatan. Kalau kita hanya minta dunia toh, sehat, kaya, duit, wala mengucapkan barokah, Allah beri kekayaan na'am, tapi jadi Fir'aun dia. Jadi manusia yang tidak mengenal kebaikan, hatinya semakin keras, jauh dari masjid, jauh dari rumah Allah. Dulu tidak ada apa-apa, duduk di majelis taklim. Ketika punya harta, duduknya di mana? Di kafe-kafe. Kafenya di mana? Di Cina, Jepang, Hong Kong, keliling. Wala ilmu dia dapatkan, wala Quran dia baca. Apakah itu bukan fitnah? Itu fitnah yang terbesar. Maka pentingnya kita terus berdoa kepada Allah, minta akan dijauhkan dari fitnah. Fitnah dunia dan fitnah kematian itu apa? Ya azab kubur. Dan hal-hal yang bisa menyiksa manusia setelah kematian. Maka doa itu penting untuk kita baca. Kemudian ikhwan fillah azallahu wa iyyakum, bab qurbil jannah wan nar, dekatnya syurga dan neraka. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa taala an,
Beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik." Akhrajahu Al-Bukhari. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa syurga itu lebih dekat dengan kepada salah seorang di antara kalian daripada syiraku na'lihi, tali sandalnya, dan neraka pun demikian. Lebih dekat kepada seseorang daripada tali sandalnya. Tali sandal. Ya, syiraku na'li. Itu lebih dekat. Artinya apa, ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum? Syurga itu sangat dekat dan dari seseorang, karena bisa jadi dia melakukan satu amalan yang tidak terfikir bahwa amalan tersebut memasukkan dia ke dalam syurga, ternyata dengan amalan tersebut dia dimasukkan ke dalam syurga. Contohnya kata Nabi Muhammad SAW, ada seorang yang mengucapkan satu kalimat yang diridhai oleh Allah. Dia tahu ini kalimat yang diridhai oleh Allah, tapi dia tidak menyangka bahwa dengan kalimat ini Allah ridha dan masukkan ke dalam syurga. Ternyata gara-gara kalimat ini Allah masukkan dia ke dalam syurga. Jadi sangat dekat. Demikian pula neraka. Neraka itu orang bisa jadi masuk ke dalam api neraka karena satu kalimat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ada seorang yang beramal saleh, berbuat kebaikan. Ketika dia mau mati, dia berwasiat dengan wasiat yang menzalimi keluarganya. Allah murka, Allah masukkan dalam neraka. Jadi seolah-olah surga itu sangat dekat dan neraka itu sangat dekat. Artinya kita harus hati-hati. Maka jangan remehkan, ikhwani fillah, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, dan jangan pernah menganggap remeh kemaksiatan. Jangan pernah meremehkan. Dan syurga itu semakin dekat ketika kita bertakwa kepada Allah. Neraka itu semakin dekat ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauhkan diri kita dari api neraka dengan apa? Dengan ketaatan, dengan iman, dengan takwa, dan selalu bertaubat kepada Allah. Karena terkadang ikhwani fillah, terkadang kita sebagai seorang manusia setakwa-takwanya, ya tetap ono maksiat-maksiat yang dilakukan. Hanya manusia. Maka taubat itu selalu terus kita jaga. Dengan taubat ketika kita sholat, kemudian setelah itu banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terus. Hakadha insan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Coba jangan remehkan dosa. Oh, dak popong kok aku taubat. Masalahnya kalau kita berbuat dosa, belum tentu kita diberi kesempatan untuk taubat. Pas berbuat dosa langsung malaikat datang. Dicabut nyawa kita, selesai. Itu yang paling kita khawatirkan dari sikap meremehkan dan menunda-nunda taubat. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.